جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam, dan kita berada di penghujung penjelasan terhadap hadis kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Jibril, kaitannya dengan alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah yaitu tanda-tanda dekatnya hari kiamat, atau asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang mana kesimpulan yang dijelaskan atau diberikan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kesimpulannya adalah yang tersebutkan dari tanda-tanda dekatnya kiamat, yaitu seperti yang telah disebutkan dalam hadis berkaitan dengan seorang ibu yang merupakan budak dituankan oleh putrinya sendiri yang merdeka, dan juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina yaday sa'ati sununa atau sanuna khadda'ah, di hadapan hari kiamat, yaitu tanda-tanda dekatnya kiamat, ada tahun-tahun yang penuh tipu daya. Yuttahamu fihal aminu wa yu'tamanu fihal muttaham. Orang yang terpercaya, amin, itu justru menjadi muttaham, tertuduh, tersangka. Wa yu'tamanu fiha al-muttaham. Orang yang sebenarnya pelakunya atau tersangka hakikatnya malah justru aman-aman saja, atau bahkan diberikan keamanan. Dan hal itu terjadi di hari-hari ini. Sebagaimana kasus pembakaran masjid di salah satu tempat di Indonesia ini, pembakaran masjid, dan sebagian inventaris pesantren atau pribadi Ustadz Ahlu Sunnah. Pihak pembakar masjid dan antek-anteknya yu'tamanu fihal muttaham, ya, tidak diperlakukan semestinya gitu loh, tidak diganjari semestinya. Sementara yuttahamu fihal amin, yang terpercaya, korban yang tidak bersalah, ya, tidak bersalah secara syar'i, ya, itu justru dijadikan tersangka, bahkan terancam 10 tahun penjara. Maka ini yang disebut apa? Sanuna khadda'ah, tahun-tahun penuh tipu daya. Tahun-tahun penuh tipu daya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membalas makar orang-orang yang memusuhi dakwah lillahi ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada penegak keadilan agar menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Allah ta'ala dan apa yang Allah mau. Bukan menegakkan keadilan menyelisihi kebenaran atau ke hakikat. Kemudian wayantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan orang-orang Ruwaibidah berbicara. Orang-orang Ruwaibidah berbicara. Siapa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah adalah as-safihu yantiqu fi amril 'ammah, yaitu orang bodoh, dia bicara tentang urusan umum. Orang bodoh bicara tentang urusan umum, apalagi urusan agama masyarakat. Atau bisa di dalam riwayat lain disebutkan al-fasiq yatakallamu fi amril 'ammah. Orang yang fasik. Fasik berarti orang yang tidak begitu taat pada Allah, banyak maksiat, tidak memfilter kabar, tidak belajar, tidak saleh. Itu berbicara tentang perkara umat, urusan umum. Muncul juga di tahun-tahun belakangan tren podcast di YouTube, tren podcast, yaitu semacam wawancara dan ngobrol santai. Aslinya podcast itu biasa di radio. Kali ini karena ada fitur atau memang kemudahan yang Allah berikan di YouTube misalnya, maka mulai ada beberapa channel podcast. Moderatornya kita katakan orang jahil tentang agama. Jahil tentang agama. Dan yang diundang yaitu gado-gado dan kredok, ya. Apa yang viral diundang. Silakan bicara, silakan bicara. Arti lainnya, silakan bicara sebebas apapun yang kamu mau, asal ada alasannya walaupun batil secara Islam, batil secara syar'i. Maka diundanglah orang-orang sufaha dan orang-orang fusak, orang-orang safih, orang-orang bodoh, nggak ngerti tentang urusan agama, bicara agama. Orang fasik nggak ngerti tentang agama, melainkan channel-channel orang-orang fasik ini kemudian kadang melecehkan agama Allah. Ada yang menyebut mereka sebagai, atau mereka menyebut diri mereka sebagai majelis lawak atau majelis lucu dan semisalnya. Bukan majelis ilmu, majelis lucu. Mempertontonkan pelecehan, penghinaan, sarkasme dan sindiran terhadap agama Allah dan sunnah Rasul. Maka ini kekufuran yang nyata, kefasikan yang berlebihan. Yang seperti ini diundang kemudian silakan bicara tentang urusan umat. Ini adalah orang-orang yang menghancurkan bangunan, bukan yang membina dengan batu batanya. Maka mereka adalah para Ruwaibidah. Mereka adalah Ruwaibidah sesungguhnya yang Rasulullah SAW mewartakan sejak 14 abad lampau. Maka terjadi secara masif di zaman sekarang. Dan lebih musibahnya lagi adalah ketika penontonnya itu berjuta-juta dan mengamininya. Sebagian bahkan adalah gembong Syiah secara halus. Beberapanya gembong Syiah secara halus. Meracuni, menginjeksi venom kepada umat dan menawarkan makanan-makanan beracun untuk dikonsumsi oleh orang-orang jahil yang banyak menonton YouTube seperti ini atau video-video seperti ini. Maka kata Ibnu Rajab, semua dari model tanda-tanda dekatnya kiamat ini yarji'u ila anna al-umura tuwassadu ila ghairi ahliha. Semua tanda-tanda dekatnya kiamat ini yang tadi kita jabarkan itu kembali ke satu hal, yaitu urusan-urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Urusan-urusan itu hanya diserahkan kepada orang yang nekat, orang yang berani saja.
Dan ini musibah. Ini musibah. Urusan perkara ketika diserahkan pada orang yang kelihatannya bisa, padahal enggak bisa. Dia nggak punya keahlian, hanya keberanian. Maka ini menghancurkannya lebih daripada membetulkan. Merobohkan lebih daripada membangun. Yang sahih adalah perkara itu diserahkan kepada ahlinya, yang telah mempelajarinya, yang mengetahuinya, bukan kepada ruwaibidah, apalagi perkara agama. Maka Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, maka kata beliau, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Tampak tanda-tanda hari kiamat pada hal-hal seperti ini. Ini al-amr di sini, idza wussidal amru. Al-amr di sini jinsiyah, yaitu jenis apapun perkara itu. Ketika memang tidak diserahkan kepada ahlinya, kepada orang yang berkompeten, capable dan punya kapasitas di dalamnya, maka khalas, tunggu aja kehancurannya, tunggu aja. Termasuk urusan pemerintahan, pengaturan daerah dan seterusnya. Kalau bukan pada ahlinya, ya udah tunggu aja. Tunggu aja kesemrawutan dan kelabilan dalam berhukum. Lihat saja. Maka seperti itu yang terjadi. Begitu juga ketika dakwah ini tidak diserahkan kepada orang yang memang berkompeten untuk mengajar atau telah belajar, maka lihat aja kehancuran demi kehancuran. Sebagian hanya menyerahkan bahwasanya al-amr ad-dini, perkara keagamaan, itu yang penting kita ikut dengan keturunan Nabi Muhammad atau keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau ikut jalur Habib, insyaallah ke surga. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum." Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, mau Arab, mau Indo, Persia, Pakistan, manapun. Dan tidak pula terhadap harta kalian, tapi melihat pada apa? Ila qulubikum wa a'malikum, pada qalbu dan amalan, keikhlasan dan amalan sesuai sunnah atau tidak. Qalbu berarti ikhlas atau tidak? Allah lihat itu. Amalan sesuai sunnah atau tidak? Allah lihat itu. Jadi qalbu asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas lillahi ta'ala, tiada yang berhak disembah selain Allah. Dan wa anna Muhammadar Rasulullah, a'mal, yaitu maksudnya amalan sesuai dengan Rasulullah, amalan Rasulullah SAW. Mau dia nasabnya menuju jalur siapapun dari keluarga Nabi SAW. Ini ya, perkara agama ini tidak serta-merta kalau orang tidak pernah belajar, walaupun dia keturunan seluruh Nabi bahkan, kalau dia tidak belajar, atau kalaupun belajar tapi alirannya menyimpang, maka tetap aja. Hatta langsung keturunan Nabi SAW, kalau ternyata bukan keturunan, hatta langsung keturunan Ahlul Bait. Kalau misalnya kemudian malah justru ke Syiah, maka khalas, tinggalkan. Karena Syiah bukan Ahlus Sunnah dan bukan Ahlul Islam bahkan. Maka bukan ahlinya, bukan ahli mengajar, bukan ahli orasi agama, bukan. Mereka adalah ruwaibidah, fusaq, fujjar. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan seluruh dari orang Syiah Rafidah. Maka yang seperti ini ikhwan, kalau ternyata orang-orang Syiah atau pro dengan Syiah, atau orang-orang yang bertaqiyah padahal dia Syiah, ngakunya Ahlus Sunnah, ngakunya ormas fulan, tapi dia Syiah, kemudian mengaku keturunan dari keluarga Nabi tertentu, tapi kemudian kalimat-kalimatnya justru menghancurkan agama, menistakan agama, menjelekkan Islam, menjelekkan Arab terutama dari segi ras, maka enggak ada faedah dari orang seperti ini, tidak ada faedah. Yang ada madarat yang seperti ini. Maka kalau kita menjadikan orang-orang seperti ini rujukan, maka tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat ada pada diri kita. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Jika perkara atau urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu kehancuran. Begitu jemaah sekalian. Itu tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah,
fa innahu idza sara al-hufatul 'uratu ri'a'u asy-sya'i wa hum ahlul jahli wal jafa' ru'usan nasi wa ashabath tharwati wal amwal. Ketika al-hufat yaitu orang yang tadinya telanjang kaki, yaitu tidak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki. Al-urat yaitu orang yang kekurangan bahan pakaian, artinya dia pakaiannya itu mungkin bolong-bolong, robek dan semisalnya, atau tidak punya pakaian bahkan. Ri'a'us sya, penggembala domba. Yang mana penggembala domba, dombanya boleh jadi bukan punya dia, tapi dia itu bekerja menggembala domba dan dengan gaji sedikit. Tadinya hanya seperti itu. Yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, mereka ini adalah ahlul jahli wal jafa. Mereka ada ahlul jahl, yaitu ahlul jahl tidak punya ilmu. Ahlul jafa yaitu mereka tidak punya attitude yang baik, tidak punya sikap yang baik. Karena orang-orang di Badiyatul Arab, orang-orang Baduinya Arab, mereka jahil. Pedalaman Arab mereka jahil di padang pasir. Dan mereka itu punya watak yang keras, jafa. Keras. Ya. Tadi mereka hanya apa? Enggak pakai sendal, pakaian juga kurang, kemudian hanya menggembala domba, enggak punya ilmu dan enggak punya sikap yang baik. Orang kalau enggak punya ilmu, udah gitu sikapnya enggak baik, maka orang ini enggak ada nilainya di mata masyarakat. Tapi kemudian ajaibnya di tanda-tanda dekatnya hari kiamat, justru yang seperti ini menjadi ru'usan nas, menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Ini dari segi apa? Ru'usan nas, dari segi ketokohan atau dari segi otoritas. Dari segi ketokohan atau dari segi otoritas. Ketokohan itu ya dia nggak mesti mengatur, tapi dia tokoh yang diangkat oleh manusia. Tokoh yang diangkat oleh manusia. Padahal dia bahlul, nggak ngerti apa-apa, sikapnya juga nggak benar. Atau dia menjadi ru'usan nas di sini, rais yaitu pemimpin manusia, memiliki otoritas untuk melakukan perintah atau larangan, yaitu waliul amri atau semisalnya. Itu pokoknya berada di kasta tertinggi dari masyarakat. Maka orang-orang seperti ini kalau diangkat repot ini. Kemudian wa ashabat tharwati wal amwal, atau orang-orang seperti ini yaitu yang tadinya penggembala kambing, kemudian tidak punya sendal, nggak punya pakaian yang layak, kemudian menjadi ashabat tharwah wal amwal, menjadi orang yang memiliki harta yang berlimpah, miliuner dan semisalnya. Ini luar biasa. Ini menunjukkan cepatnya waktu di zaman ini. Hatta yatatawaluna fil bunyan, sampai mereka kemudian meninggi-ninggikan bangunan. Meninggi-ninggikan bangunan berarti kekayaan mereka. Karena kekayaan mereka, dan juga meninggikan bangunan itu lebih dekat kepada arogansi dibandingkan memperluas rumah. Bismillah. Meninggikan bangunan lebih dekat kepada arogansi dibandingkan memperluas rumah. Karena dalam hadis Nabi SAW ada fadilah rumah yang luas. Jika rumahanmu luas, itu kenikmatan. Dalam hadis Nabi SAW yang harus disyukuri. Tapi kalau meninggikan bangunan, itu lebih dekat kepada arogansi supaya terlihat zuhur, terlihat apa? Tampak lebih beda dibandingkan dengan umumnya bangunan masyarakat. Padahal aslinya orang ini tadinya miskin, tidak punya apa-apa, atau bahasa kita OKB, orang kaya baru. Ya, dulu miskin. Orang-orang yang seperti ini, ikhwan, yang hidupnya luar biasa, cepat gitu loh. Tadinya dia tidak punya apa-apa, menjadi ashabut tharwah, menjadi pemilik harta yang banyak, miliuner. Langsung kemudian apa? Membangun rumah setinggi-tinggi rumah. Maka justru yang kayak gini nih kata Ibnu Rajab dan kata Nabi sebelumnya SAW, fa innahu yufsidu bidzalika
fa innahu yafsudu bidzalika nizamud dini wad dunya. Maka rusaklah dengan sebab orang-orang seperti ini nih. Rusaklah nizam, keteraturan agama dan juga dunia. Agama jadi rusak gara-gara orang seperti ini. Ya. Bagaimana agama kok bisa rusak gara-gara orang yang seperti ini? Gimana? Bisa rusak. Karena orang-orang seperti ini akan jadi rujukan hukum atau fatwa tentang kehidupan. Akan dijadikan sebagai tontonan dan tuntunan bagi orang-orang yang terperdaya dengan kekayaan mereka. Menjadi tontonan dan tuntunan di mata orang-orang yang terperdaya dengan kekayaan mereka. Bukankah kisah Qarun ketika keluar dari istananya dengan kemewahan yang dia miliki, kemudian orang-orang yang terperdaya akan keduniaan Qarun itu berandai-andai seandainya diri mereka bisa seperti Qarun. Sebagaimana YouTuber sultan sekarang. Persis. Iya. Dapat uang hasil dari entertainment, dari TV-TV swasta, dari YouTube dengan jutaan viewers dan subscribers. Padahal kalau antum lihat jemaah, kalau antum lihat, tidak ada setitik pun manfaat yang bisa antum dapatkan dari konten mereka. Gak ada. Gak ada. Yang ada, mereka menampilkan yatatawaluna fil bunyan, persis. Meninggi-ninggikan bangunan, memewahkan bangunan, properti. Iya, persis sekali. Ya. Ini merusak keagamaan anak-anak muda. Dari segi zuhud dan qanaah rusak kholas. Membuat anak-anak muda atau para penonton mungkin berandai pengen seperti orang ini. Mirip seperti Qarun yang memamerkan kemewahannya. Demi self branding atau personal branding supaya laris YouTube-nya. Mental masyarakat sekarang juga gitu ternyata. Banyak ibu-ibu atau anak-anak muda yang masih menyusu sama ibunya atau ayahnya dari segi ekonomi, nonton hal-hal seperti ini. Akhirnya bercita-cita pengen jadi YouTuber yang memamerkan kekayaan dirinya padahal mereka miskin. Mana zuhudnya? Enggak qanaah dengan apa yang ada. Merusak agama, menyia-nyiakan waktu dan juga merusak dunia. Karena ketahuilah bahwasanya orang-orang kayak baru ini yang tadi miskin, enggak terkenal, kemudian Allah angkat dari segi dunia. Allah angkat dari segi dunia. Ya, padahal miskin tadinya. Kemudian memamerkan kekayaannya dan meracuni masyarakat agar seperti dirinya dengan propagandanya. Rata-rata mental kapitalis tanpa sadar. Mental kapitalis tanpa sadar. Mungkin antum bertanya, tapi Ustaz, di antara mereka ada yang rajin sedekah. Betul. Ya, kalau online. Sebenarnya rajin sedekah kalau online. Sedekah kalau hampir selalu dipamerkan, maka ini menunjukkan orang ini patut dicurigai. Karena Allah Ta'ala mencintai hamba yang taqi khafi, yang bertakwa lagi tersembunyi dengan amal-amalannya. Kalaupun dia sedekah terang-terangan, sebagaimana kata Allah, ya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surat Al-Baqarah, kata Allah Ta'ala, in tubdu sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian menzahirkan sedekah, maka bagus, enggak masalah.
Tapi itu kan sekali-kali aja. Adapun kalau menjadi rutinitas dan kemudian pihak yang disedekahi diliput juga, maka ini mewariskan sikap pengemis dan mental miskin pada banyak orang. Dan merendahkan kehormatan orang-orang miskin. Dan juga tidak akan selamat dari ujub pada pihak pemberi. Maka ini merusak apa? Merusak keagamaannya sendiri. Dan juga merusak keduniaan dari sisi orang-orang seperti ini mental kapitalis. Walaupun banyak sedekah. Karena orang-orang yang banyak sedekah namun ada maunya untuk memproklamirkan dan mempopulerkan dirinya, itu sama saja, dia tidak berbagi sebenarnya. Dia hanya melakukan perjudian. Dia membayar popularitas dengan sedekahnya. Membeli popularitas dengan sedekahnya. Supaya makin populer, dia sedekah. Maka ini yang dinamakan sebagai apa? Sebagai mengejar dunia dengan amalan akhirat. Dan ini termasuk kesyirikan yang halus dan yang disebut oleh ulama sebagai diantaranya syahwah khafiyah, syahwat tersembunyi. Syahwat tersembunyi. Syahwat khafiyah itu seperti riya, sum'ah, hubbus syuhrah, hubbuz zuhur. Riya, pengen namanya disebut-sebut, suka dengan popularitas, suka tampil dia untuk popularitas dirinya. Maka yang seperti ini tidak pantas dijadikan panutan, ru'usan nas atau tokoh, tidak. Yang menjadikan orang-orang seperti ini tokoh hanyalah orang-orang jahil, juhala. Ya, kalaupun ada dai atau orang berilmu yang menjadikannya tokoh dan mengagungkan orang seperti ini, maka kita katakan dai ini bermuka minyak, ada maunya. Ada maunya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dikatakan di sini, fa innahu idza ra'asa an-nasa man kana faqiran 'ailan fasara malikan 'ala an-nas. Kalau misalnya ada yang mengepalai manusia, menjadi tokoh manusia yang dulunya fakir, nggak punya apa-apa, tiba-tiba menjadi raja, dia ditokohkan begitu saja. Sawa'un kana mulkuhu 'aman aw khasan fi ba'dil asya', baik kerajaannya, ketokohannya itu umum atau khusus di beberapa hal, fa innahu la yakadu yu'tin nasa huquqahum, hampir-hampir dia tidak memberi manusia hak-hak mereka. Bal yasta'thir 'alaihim bimastawla 'alaihi minal mal, melainkan dia itu lebih rakus atau kemaruk atau lebih mendahulukan dirinya dalam berharta dibandingkan dengan mereka. Kalaupun memberi harta itu sama dengan membeli produk yang namanya popularity dengan harta tersebut, dengan sedekah tersebut. Jadi bukan sedekah mahdoh, bukan sedekah murni, melainkan untuk mendapatkan lejitan dari komentator, penyuka, subscriber, follower, dan popularitas. Faqad qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, la tamudda yadaka ila fammit tinin fayaqdimuha, li an tamudda yadaka ila fammit tinin fayaqdimuha khairun laka min an tamuddaha ila yadin ghaniyin qad 'alajal faqr. Seorang ulama salaf berkata, engkau menjulurkan tangan ke mulut seekor ular, lalu ular tersebut mematuk tanganmu itu lebih baik bagimu daripada engkau menjulurkannya ke tangan seorang kaya yang pernah mengalami kemiskinan. Pahami? Orang kaya yang pernah mengalami kemiskinan ada dua macam. Orang kaya yang mengalami kemiskinan, pernah dulu miskin, sekarang kaya, ada dua macam. Macam pertama, yaitu macam orang yang dia mengingat masa miskinnya.
dan dia memang telah berazam sejak masa miskinnya untuk menjadi orang yang baik dermawan sejak masa miskinnya, dan dia dermawan sejak masa miskinnya. Yang ini bagus. Adapun tipe kedua, orang yang pernah mengalami masa miskin sekarang kaya raya, namun memang tidak bercita-cita sejak masa miskinnya untuk menjadi dermawan. Ini yang biasa disebut OKB yang semena-mena. Maka kita itu datangin ular, kemudian mau deketin tangan kita ke ular, kalau dicatek sama ular itu lebih mending dibandingkan kita itu menengadahkan tangan kepada orang-orang yang model kedua tadi. Apakah semua orang miskin? Apakah semua orang kaya yang tadi miskin itu jelek semua? Tidak. Tidak. Tetapi yang jelek dan yang baik itu bisa terbedakan. Dari apa? Dari ketika dia miskin sudah terlihat mental-mentalnya. Orang miskin yang mentalnya baik kalau dia kaya itu terlihat pas miskinnya. Orang miskin yang mentalnya buruk ketika kayaannya juga terlihat pada masa miskinnya. Dari mana? Orang miskin. Ikhwan di sini. Orang miskin mencintai orang kaya yang menafkahi orang miskin, suka nggak? Apa wajar nggak? Wajar. Wajar nggak? Ada dia yang miskin. Orang miskin mencintai orang dermawan yang memberinya, wajar nggak? Ya wajar karena dia dikasih, maka dia suka dengan orang yang ngasih. Itu satu ya, itu wajar. Orang kaya, dermawan, orang kaya, tapi dia mencintai orang miskin, bagus nggak? Bagus ya. Lebih afdol mana? Lebih hebat mana nih? Lebih hebat orang kaya mencintai orang miskin, karena dia masya Allah. Sudah kaya, bukan nggak sombong, tapi cinta orang miskin. Ada yang lebih hebat lagi. Dari dua golongan tadi. Orang yang miskin, dan dia selalu memikirkan orang-orang miskin. Ini terbaik dari dua sebelumnya. Orang miskin, yang benar-benar memikirkan juga sama orang miskin. Enggak hanya memikirkan tentang kemiskinan dirinya, tapi dia juga teringat kepada saudara-saudaranya, bahkan di masa miskinnya dia pun berbagi. Maka ini mental kaya nih. Kalau dia jadi orang kaya kelak, kalau dia rajin bagi-bagi, dia bakal tulus berbagi insyaallah. Dia tidak memanfaatkan orang-orang dengan sedekahnya. Ini. Tetapi ada mental orang miskin yang dia kalau jadi orang kaya bakal jelek. Yaitu ketika dia masih miskin, ya, dia bermuka minyak pada orang kaya dan dia tidak peduli dengan orang-orang yang semisal dirinya yang miskin. Maka ketika dia nanti menjadi kaya, kapitalis ini orang. Kalaupun dia ngasih harus ada kamera, harus terlihat. Saya orang kaya sekarang. Kalaupun dia ngasih itu karena ingin menjilat popularitas atau menginjak orang miskin demi naik ke atas. Maka yang seperti ini masuk ke dalam ini. Ini yang disebutkan dalam salaf. Engkau menjulurkan tanganmu kepada seekor urat dicatek, itu lebih mending daripada engkau menjulurkan tanganmu kepada seorang kaya yang pernah mengalami kemiskinan, tapi mentalnya itu mental yang buruk orang kaya ini. Karena sejak dari miskin itu kelihatan dia jelek orang ini, bermuka minyak pada orang-orang yang di atas, dan ketika sudah di atas dia menzalim kepada orang-orang yang miskin yang dulu dia juga miskin sebenarnya. Maka begitu jemaah sekalian. Ya. Makanya kita kadang-kadang bisa membedakan nih, ini dia fulan nih kaya, fulan kaya, sama-sama kaya, tapi yang fulan songong. Yang ini alhamdulillah dermawan dan nggak pernah mengungkit pemberian. Maka pasti kita bilang ini. Yang dimaksud perkataan salaf tadi, jangan julurkan tanganmu ke orang kaya yang seperti ini, yang dulunya miskin dan dia sombong sekarang. Dan kalau antum lihat jemaah sekalian, orang-orang yang tadi dari sana kaya, dari sananya kaya, emang udah kaya, dari keluarga kaya. Itu kalau antum lihat, memang kaya benar-benar baik gitu loh. Rata-rata orangnya simple, nggak banyak memamerkan kekayaannya. Beda dengan OKB, beda dengan orang kaya baru. Orang yang kaya asli, OKA nih, ya, bukan OKB, OKA, orang kaya asli, ya, yang tadi emang kaya dan masya Allah. Itu mereka
yang terpenting bagi mereka bukan terlihat kaya. Yang penting bagi mereka dua hal, yaitu privacy dan comfort. Privacy itu yaitu kerahasiaan diri, privasi diri. Dia menjaga privasinya. Jangan sampai saya terlihat seperti apa, enggak, saya biasa aja, saya orang biasa. Itu privacy. Sehingga melahirkan comfort, kenyamanan. Melahirkan apa? Kenyamanan, nyaman. Orang kalau punya privasi, nyaman. Iya. Tapi kalau orang yang menzohirkan, saya orang terkenal loh, saya orang kaya loh, lihatlah saya, enggak nyaman. Itu rata-rata OKB kayak gitu. Yang ini nih tanda-tanda kiamat nih. Justru orang-orang kaya beneran coba, itu nggak mau terlihat dia orang kaya banget, nggak biasa aja, masih biasa aja. Ya dia mobilnya bagus, tapi rata-rata sesuai kebutuhan aja, nggak supaya dilihat saya kaya loh, nggak. Kebutuhan dia memang bagus, tapi kebutuhan dia seperti itu, sehingga nyaman. Makanya orang-orang kaya itu tenang dia, orang-orang kaya itu tenang, lebih tenang. Nah orang-orang yang baru kaya dan norak, ini yang gak tenang ini. Kemana-mana mikirin ini, mikirin itu, mikirin pakainya harus apa, brandnya harus apa, ini harus, ini biasa ini orang-orang norak nih. Tanda-tanda kiamat ada pada dia nih. Kapitalis rata-rata kayak gini. Mau egonya sendiri. Ya. Maka jangan minta kepada orang yang seperti ini deh. Justru sama orang yang kaya terlihat sederhana, itu insya Allah lebih pengertian. Biasa begitu ya, biasanya ya, umumnya begitu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa idza kana ma'a hadza jahilan jafiyan fasada bidzalika ad-din. Ya, udah kayak gini ya, udah kaya tapi zalim, udah gitu jahil dan juga wataknya jelek, maka rusaklah agamanya dia tuh. Li'annahu la yakunu lahu himmatun fi islahi dinin nasi wala ta'limuhum. Li'annahu la yakunu lahu himmatun fi islahi dinin nasi wala ta'limihim. Karena orang seperti ini tidak punya himmah, tidak punya keinginan untuk membenahi keagamaan orang-orang, enggak punya. Enggak punya keinginan untuk mengajarkan agama pada orang, enggak punya. Atau berinfak untuk kesejahteraan keagamaan orang, enggak punya. Bal himmatuhu fi jubayatil mali waqtinazih. Melainkan urusan orang ini, kemauannya itu hanya pada harta dan bagaimana menumpuk harta, itu aja. Wala yubali bima fasada min dinin nas. Tidak peduli dengan apa yang terjadi dari kerusakan di keagamaan orang-orang. Enggak peduli orang mau rusak kayak gimana agamanya. Enggak peduli agama kita lagi diperangi oleh sekuler, liberal, syiah, kuburiyun. Ya, enggak peduli mereka. Yang penting gue kaya. Wala biman du'a min ahli hajatihim. Atau tidak peduli dengan orang yang tersia-siakan dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Enggak peduli dengan orang miskin. Mereka memang udah nasib mereka miskin. Seandainya Allah Ta'ala menginginkan mereka kaya, mereka akan kaya. Tapi karena mereka udah takdirnya Allah miskinkan, yang udah miskin gitu mereka. Saking sombongnya mereka. Kemudian, wa idza sara mulukun nasi wa ru'usuhum ala hadhil hal. Kalau misalnya penguasa dan para pemimpin masyarakat, ya, para tokoh masyarakat dalam keadaan seperti itu, in'akasat sairul ahwal, maka semua kondisi menjadi terbalik, kondisinya kebalik, membela yang bayar dan menindas yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Fasuddiqal kadhib wa kudzibas shadiq, maka orang yang dusta dianggap jujur dan sebaliknya orang yang jujur dianggap dusta. Na'udzubillah min dzalik. Wa tuminal kha'in wa khuwinal amin. Dan orang yang amanah, orang yang pengkhianat dianggap beramanah. Orang yang mengkhianat, koruptor dan seterusnya dianggap beramanah. Dan orang yang beramanah
dicap jelek, dianggap pengkhianat, dicari aib-aibnya, difitnah dan seterusnya. Wa takallamal jahil wa sakatal alim. Orang bodoh bicara di podcast bicara tuh. Di YouTube bicara. Orang-orang bodoh pada bicara tuh. Masih bodoh tentang agama. Dan bicara tentang agama. Na'udzubillah min dzalik. Sementara orang berilmu pada diam. Nah ini orang berilmu ini harus mengangkat hal-hal seperti ini supaya kaum muslimin paham. Kayak soal sesajen. Orang-orang berilmu itu harus angkat suara soal ini. Karena ini sedang iblis dan antek-anteknya dari kalangan manusia ataupun jin sedang mengangkat kesyirikan terutama di Indonesia. Dia diangkat. Masalah sajen lah dan seterusnya. Supaya populer. Ya. Sayangnya antek-antek iblis sebagiannya itu pakai peci juga kadang-kadang. Yang mereka malah justru lebih pro kepada kesyirikan. Semisal sesajenan dan seterusnya. Ya. Kita nggak boleh diam jemaah. Ya dai-dainya mungkin di khutbah Jumat, di kajian, di pertemuan, di tetanggaan dan seterusnya ngomong tentang hal ini. Dakwahi orang-orang supaya anti syirik. Ahlus sunnah juga seperti itu, teman-teman sekalian, jemaah sekalian juga seperti itu. Dakwahi orang-orang semampu kita. Jangan diam. Artinya berbicaralah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, jangan di luar kapasitas. Au udima bil kulliyah, atau orang-orang berilmu memang sama sekali hilang, tidak ada. Na'udzubillah. Ini sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, Inna min asyrati sa'ati an yurfa'il ilmu wa yadharul jahl. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, yaitu diwafatkannya para ulama dan munculnya kejahilan merebak. Semua ini disebabkan apa? Disebabkan pemutarbalikan fakta dan terbitnya atau terbaliknya segala perkara di akhir zaman ini. Ya. Baik. Kemudian dalam pernyataan Nabi SAW, yatatawaluna fil bunyan, mereka saling meninggi-ninggikan bangunan. Dalilun ala dhammit tabahi wat tafakhur, khususan bitawatawul fil bunyan. Ini celaan dari Nabi SAW. Tabahi, saling berbangga dan saling bermegah-megahan dalam urusan material bangunan dan bentuk-bentuknya. Haram. Maka acara-acara di YouTube, semisal bedah rumah atau pokoknya kunjungan ke rumah-rumah artis. Ini adalah acara-acara rusak dan merusak. Acara-acara rusak secara zat dan merusak masyarakat. Masyarakat yang miskin atau yang menengah dibuat halu. Karena mereka nggak bakal bisa masuk ke rumah-rumah mewah tersebut. Tapi mereka bisa masuk dengan cara melihat di YouTube. Dan berandai-andai. Dan dibuat bahwasanya, inilah yang terbaik dari rumah. Ini baru rumah ideal dan enggak. Ya ikhwan, setiap helai tembok ubin-ubin ini akan ditanya oleh Allah ke orang-orang ini nih nanti. Dihisap oleh Allah Ta'ala. Dari mana harta ini dapat? Dari mana didapat wahai para pelawak? Dari ngelawak ya Allah. Gimana? Dari mana kamu dapatkan harta ini? Dari ngelawak. Dari mana kamu dapat harta ini? Dari YouTube ya Allah, dari pamer-pamer harta. Dijawab kayak gitu nih, wa husila ma fis sudur, na'udzubillah min dzalik. Maka qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kita dan saudara kita, keluarga kita, anak istri dari api neraka. Jangan sampai kita semua terjerumus akan dengan hal-hal ini. Ya mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Kita cukup sampai Isya saja. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.